Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Usi wa iyyakum bittaqwallah. Qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seraya memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Iman, usia, sehat, dan Allah masih beri kesempatan
hingga dipilih. Bisa kembali menata dan menatap keindahan dunia dan di sini. Bisa bergerak dan melangkah hingga kita bisa datang ke majelis Allah Subhanahu. Semoga segala aktivitas dan sementara waktu kita tinggalkan memberikan keberkahan untuk keluarga tercinta ini. Dan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini senantiasa mendukung aku saja. Berniat untuk beribadah kepada Allah, yakni sholat Jumat. Tentu besar harapan pada Jumat ini merupakan hari besar umat Islam yang perlu dihargai dari mulai detik, menit, dan jam. Makanya di dalam Al-Quran selain Jumat, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menjalankan sholat Jumat, telah datang tiba waktu sholat Jumat, fas'au, segeralah, bersegera, jangan nanti, jangan nanti. Untuk apa ila dzikrillah? Segera mengingat Allah. Yang kedua, wadarul balik, dalam seluruh aktivitas apapun, yang di kantor, di sawah, di ladang, di pasar, di sekolah, asma'ullah, wadarul balik. Tiga, dari kekhirulan untuk ta'lamun, yang demikian itu baik bagi kamu jika kamu tahu bagaimana pahala dan besarnya pahala ibadah. Tentunya berharap semoga Allah kumpulkan kembali kelak di hadapan. Salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan teladan yang sungguh mulia bagi kita dari mulai berkata, bersikap, dan juga baik dalam skup rumah tangga, lingkungan di masyarakat atau perusahaan. Semoga kita mengikuti setiap bagaimana keluarga sahabat para tabi'in dan tabi'in dan juga Islam, baiklah mutaakhirin atau mutaakhirin, sama-sama mereka menjaga terus semoga telah meninggalkan sahabat itu sebagai anak. Izinkan saya berwasiat kepada diri khusus untuk kami semua. Mari kita sama-sama tampil punya keluarga iman kita di situasi dan kondisi saat ini. Dan angkat keluarga tercinta, ajak keluarga tercinta ke dalam surga yang Allah. Karena mereka adalah aset kita setelah kita kembali. Mudah-mudahan anak kita yang kita cintai, pasangan kita menjadi sudah kejadian praktek. Tapi tidak akan panjang lebar menyampaikan dan sebuah hadis yang lumayan panjang. Kisah ada seorang salafus salih zaman Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Hamzah As-Sukari. Abu Hamzah As-Sukari, As-Sukari itu gelar. Arti As-Sukari itu manis. Di kita ada kurma sukari, surga kurma yang manis. Ada satu suri yang sungguh luar biasa akhlaknya ketika dia bertetangga dengan tetangga yang lain. Apa yang menjadi penyebab seseorang bisa masuk ke surga karena tetangganya? Seseorang bisa masuk surga karena tetangganya. Maka dalam sebuah hadis yang lain, jika kamu mau membangun satu rumah bangunan, menatap keluarga, lihat dulu tetangga yang ada di seputaran kamu. Karena tetangga mempengaruhi jiwa dan karakter pasangan hidup kita, anak cucu kita. Di mana pun kita berada. Artinya harus memilih bertetangga dengan siapa kita ketika bangun rumah. Mengapa demikian? Karena ketika itu Abu Hamzah As-Sukari ini punya tetangga baik pula. Suatu hari dia keluar ingin jual rumahnya,
sebanyak 4.000 dinar. Dan ketika itu Sukari tidak tahu menahu Abu Hamzah Sukari tetangganya akan menjual rumah. Tahu-tahu dari masyarakat sekitar kata si A 3.000 dinar, 2.000 dinar. Dan Abu Sukari pun kaget, kok kenapa mau menjual rumah? Orang-orang pun bersiap membayarnya, berapapun nominalnya akan dibeli rumah tersebut. Bukan karena rumah si tetangga Muhammad As-Sukari ini, bukan. Tapi karena Abu Hamzah As-Sukari inilah yang menjadi pengingat orang-orang kenapa membeli rumah orang tersebut. Karena dia Abu Hamzah As-Sukari adalah orang soleh yang ini yang menjadi daya tarik rumah itu dibeli oleh orang-orang berebut. Dan ketika itu Abu Hamzah As-Sukari bertanya kepada tetangganya, kenapa kamu jual rumah ini? Dan orang-orang pada bertanya ingin beli rumah kamu karena terdesak uangnya, kebutuhan ekonomi. Akhirnya Abu Hamzah As-Sukari pun menjelang malam dia datang ke rumah tetangganya dan diberikanlah sesuai keinginan. Berapa yang kamu inginkan untuk kebutuhan hidupmu? Aku butuh 4.000 dinar. Maka Abu Hamzah As-Sukari ketika itu memberikan keuangannya kepada tetangganya yang menjual. Dia rumah dipakai, pakailah rumah ini. Aku hidup membantumu karena kamu orang baik. Hebatnya Abu Hamzah As-Sukari tidak berpikir harus ada lebihnya. Kita kalau mau menolong seseorang harus ada bunga sekian persen yang jelas diharamkan oleh Allah dan termasuk riba sekecil apapun tambahannya. Dan perkara riba itu adalah lebih buruk daripada seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Dosa ketika kita melakukan riba, apapun bentuk itu riba, maka Allah haramkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan riba bentuknya apapun. Dan kadang-kadang kita senang melihat orang sengsara, bukannya menolong, membantu dengan keikhlasan. Ketika kita punya kekuatan lapang dada memberinya tanpa embel-embel. Abu Hamzah As-Sukari dengan itu memberikan harta. Pakai jika kamu butuh. Jangan kamu jual, karena aku butuh bertetangga dengan ini. Inilah kehebatan Abu Hamzah. Memberikan keterangan yang luar biasa. Hadis dari Umar bin Khattab. Kenapa? Berkaca kepada sunnah yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, inna fulanatan tusalli al-lail wa tasumma an-nahar wa bi lisanuha syai'un yu'addi jiran. Ada seseorang yang rajin sholat malamnya, sahurnya rajin, tidak pernah ketinggalan. Cuma kata Rasul, lisannya tidak pernah dijaga, selalu menyakiti tetangganya. Sikapnya tidak dijaga, lisannya tidak dijaga. Dan perang itu Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sedikit pun dari orang itu, sekalipun dia rajin sholat malam, sahur pun. Tidak, kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada sedikit pun kebaikan dari dia. Finari, kecuali Allah akan lemparkan si tetangga yang rajin sholat itu, yang rajin sahur itu ke dalam api neraka karena lisannya sudah menyakiti tetangganya. Ini jadi rahmat. Inilah yang Nabi sampaikan. Namun ada juga kata Nabi, inna fulanatan tusalli al-maktubah. Ada juga tetangganya, dia rajin sholat yang di waktu. Asuma Ramadan, dia rajin menjalankan sahur di bulan Ramadan. Kata saudara, dia dan dia mampu bersedekah dalam kondisi sulit apapun. Walaisa la syai'un,
Dan tidak ada sedikit pun harapan imbalan oleh tetangganya ketika dia berbuat baik, ikhlas karena Allah, menolong dengan tenaga, menginginkan dengan harta. Walaupun adiah, dan tidak pernah menyakiti sedikit pun ucapannya dan sikapnya kepada tetangganya. Maka Rasul katakan dia menjana orang yang di luar ini dia dilemparkan ke dalam surga. Jadi dia bermarah. Maka dari itu sadari bahwa tetangga adalah orang kedua setelah keluarga ini. Sekalipun kita punya orang hebat di dunia ini, tanpa tetangga seseorang tidak akan bisa hidup. Sekaya apapun, sekuat tenaga apapun, sehebat apapun, tanpa tetangga kita tidak dapat. Maka dikatakan jangan pernah mengingkarikan kebaikan tetangga, sekalipun hanya mengirimkan air minum, sekalipun hanya dengan senyuman dia bersedekah kepada kita, balas dengan senyuman. Karena kata Nabi, apa suka di wajah karena bersedekah. Tak kalau kamu bersenyum kepada tetanggamu yang dekat, di sebelah kamu 40 keliling rumah yang ada sekitar kita, berbuat baik dengan senyum saja, itu adalah sedekah bagi kita. Apalagi kalau kita berbagi-bagi rezeki, tidak hanya menunggu datang lebaran setahun sekali. Oh hari ini bisnis lancar, tanpa doa tetangga nggak bisa. Aku mau bersyukur nih, syukuran numpang nih bagi-bagi ke depan. Alhamdulillah baik. Bukan hanya ucapan hamdalah, tapi ada yang diberikan kepada tetangga. Anaknya ini orang tanpa ada imbalan dari mereka apapun kecuali hanya semangat. Hadirin sedang dimarahi Allah. Maka kembali kepada Islam, begitulah Muhammad yang dikatakan Abu Hamzah orang soleh yang begitu luar biasa dan mampu menunjukkan perilaku yang baik di hadapan orang, sehingga orang-orang ingin berdekatan rumahnya dengan Abu Hamzah. Dari jauh berdatangan, inilah yang menjadi kita pesan. Karena hal yang baik itu bagaikan situ punggungnya, di mana orang suka, di tempat di mana orang suka. Oleh karena itu, begitu pun kita sebagai pekerja, bawahan karyawan, sikap tutur kata dan sikap kita baik, jujur dalam bekerja, tepat waktu, orang akan melihat kinerja kita. Tidak ujung-ujung naik pangkat, tidak ujung-ujung naik gaji, tapi tunjukkan kinerja yang baik di hadapan masyarakat. Tunjukkan akhlak yang baik di depan tetangga. Dan ini yang menjadi ciri seseorang muslim dan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu likum wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa maka di dalam hadis yang lain dikatakan wal khairu al-nas, ucapkanlah yang baik di dalam lisannya, karena dia adalah merupakan mas. Artinya tak kalau kita tidak bisa berkata dengan baik dengan tetangga baiknya. Oleh karena itu hadirin sedang dimarahi Allah, sambilan yang tadi yang kedua menolong dengan sesama itu karena Allah, bukan ini balas menerima. Tidak ada unsur riba di situ yang jelas kalau haram sekecil apapun bentuknya. Hidupkan dalam setan, hidupkan cinta. Sudah berdunia kepada dari A sampai Z. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dengan yang namanya riba. Karena Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, wahal qaul baina wa harfatan riba. Allah telah halalkan jual beli. Jual beli itu mana? Kita punya untuk harga 1.000 mau dijual 10 juta itu terserah. Dari Batu berkirim masa 10 juta. Asal akadnya jelas, ridho pada ridho itu sudah deal. Urusan jual beli, tidak menyembunyikan barangnya, tidak mengatakan yang buruk dari baik, tidak seadanya barangnya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Dan tidak ada unsur riba karena riba adalah haram. Wa harrama
jauh hijrah dengan kita menolong keikhlasan ilmu dalam diri kita kepada sesama. Besarnya tidak seberapa, namun ikhlas karena menolong tetangga yang lagi butuh. Sekalipun hanya 1 rupiah, 2 rupiah, dan itu menjadi bekal kami. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga tercinta kita dari hal yang haram. Karena yang haram akan mengakibatkan perilaku yang haram. Karena orang yang haram itu akan menghasilkan perilaku yang haram. Karena melalui yang mengalir ke tubuh kita dan disalurkan ke anak. Maka Nabi ketika diundang kematian oleh keluarga Ja'far, ketika itu keluarga Ja'far meninggal dunia, dan Nabi ketika itu takziah berkunjung kepada keluarga mayit dan disuguhilah makanan ketika itu, dan Nabi ketika itu mengambil makanan 1 lukma itu 1 lamot kalau kita baru digigit, dan Nabi berkata, apakah ini dari keluarga mayit? Makanan ini yang aku makan, kata Nabi. Ya, kata sahabat. Maka Nabi ketika itu mengumumkannya kembali. Apa dia? Karena ada dalam nafsu berduka. Nabi tidak mau ketika berduka orang dibebani kembali dengan berbagai hal yang tidak ada sunnahnya. Dan sudah jelas hukumnya adalah mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Itu kewajiban kita yang dulu kepada imam. Setelah itu tidak ada lagi acara apa. Karena ini sudah mengharamkan dan melarang. Ini dan mudah-mudahan di hari Jumat yang berbahagia ini Allah lindungi keluarga tercinta kita dari segala bahaya dan dari perkara-perkara yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qfini bihalalik an haramika wa adini bifatika an musibah. Allahumma sallallahu ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal. Allahumma salamatan fid din wa 'afiyatan wa ziyadatan fil 'ilm, barakatan fil rizq, wa tawbatan indal wa rahmatan indal maghfiratan. Allahumma a'in 'alaina fi sakaratil maut wal وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sabda teruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يقولون ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فإذا جاءت الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تبعها قدرا أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.